Bapak Ibu, saudara sekalian, senang sekali kita berjumpa di dalam sebuah acara yang menurut saya sangat keren dirancang oleh Panitia Paskah, yaitu Talkshow Paskah Ceria episode kelima. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu, nanti yang seru-seru setelah itu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, tolonglah supaya di dalam acara ini Tuhan hadir untuk menolong setiap kami sehingga kami tidak sekedar melihat atau membuat acara ini ada, tetapi melalui acara yang dibuat ini kami semua mengerti tentang satu hal yang penting di dalam hubungannya ketika kami memperingati Paskah pada tahun ini. Berkatilah setiap kami, baik kami yang akan memaparkan atau menyajikan acara, juga setiap jemaat yang bersama-sama belajar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, saudara, talk show kita kali ini mengambil tema yang sangat menarik juga menurut saya. Nah, nanti yang tidak kalah menarik adalah narasumbernya, gitu ya. Narasumber ini memang sudah saya kenal cukup lama, sudah sejak tahun 1991. Waduh, kayak senang sekali waktu itu. Dia seorang pembicara juga saat itu dan saya masih pemuda. Jadi pembicara ini memang saya cukup ngefans Bapak Ibu dan seperti dejavu sekarang karena bisa ketemu lagi. Dulu saya memanggilnya Kak Yuda gitu. Nah, sekarang memang agak beda manggilnya. Sekarang manggilnya Pah gitu karena dia adalah suami saya. Pendeta Rahmat Zakaria Mustika yang juga biasa dipanggil Kak Yuda. Apakah yang akan dijelaskan olehnya? Saya berharap Kak Yuda tetap bisa fokus karena hostnya istimewa yaitu saya. Nah, kita bisa fokus untuk bersama-sama membahas satu tema, yaitu tema tentang novena. Nah, novena ini sesuatu yang mungkin di tahun ini baru kita cuatkan untuk dihadirkan gitu di dalam Paskah ini karena memang panitia akan mengadakan sesuatu yang sangat penting menurut saya. Nah, saya akan sapa dulu narasumbernya gitu ya. Selamat Shalom Kak Yuda. Saya hampir manggil Pak loh ini Bapak Ibu ya. Jadi, Shalom, belum dijawab loh. Jadi nervous aku. Nah, sebentar, Bapak Ibu kami seragamnya sama, ini bukan dari panitia Paskah ya, ini sumbangan dari panti sosial. Nah, kita akan sapa dulu. Shalom Kak Yuda. Shalom. Aku manggil apa jadinya? Langsung menyapa jemaat saja deh kalau nervous. Shalom jemaat sekalian ya. Ya, bukan nervousnya kentara. Ayo, sekarang kita akan ini, Kak Yuda, kita akan membahas tentang satu hal yang saya tahu ketika kata ini dicuatkan, yaitu kata novena, ada beberapa jemaat itu yang langsung bereaksi. Loh, bukankah novena itu adalah istilah yang seringkali atau satu ritual gitu ya, atau sebuah bentuk ibadah yang dilakukan bukan oleh kalangan Protestan seperti kita gitu. Nah, tetapi tahun ini memang istimewa karena panitia justru akan mengajak kita, panitia Paskah, untuk mengadakan doa Minggu Novena. Nah, supaya tidak terjadi kerancuan di sana, nanti kita akan bersama-sama mengetahui jawabnya dari narasumber kita. Sudah siap, Pak Kak Yuda, gitu ya, saya panggilkan Pak. Nah, kalau sudah ya, sudah siap. Ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan ini sangat mendasar, gitu ya. Yang pertama dulu, yang pertama itu yang pasti ditanyakan oleh banyak orang adalah apa sih sebenarnya doa novena itu? Apa sih doa di Minggu Novena? Lalu apa beda doa di Minggu Novena dengan doa di Minggu biasa? Nah, pertanyaannya satu, tapi kok anak kalimatnya banyak. Gitu. Apa itu doa novena?
Apa itu doa di minggu novena? Apa itu bedanya doa di minggu novena dengan doa di minggu biasa? Nah, jawab dulu Kak Yuda. Ya, ini belum apa-apa, pertanyaannya udah banyak ya. Saya jawab mulai awal aja dulu ya, tentang novena itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau novena dihubungkan dengan aliran tertentu, sebenarnya ya enggak juga begitu. Karena sebenarnya arti kata novena itu kan dari kata Latin ya, dari bahasa Latin novem itu artinya 9. Itu sebutan untuk angka 9. Nah, jadi kalau mau masuk langsung ke tradisi gereja, 9 itu menunjuk pada apa? Kalau di dalam ritual tradisi gereja, jadi novena itu digunakan untuk merujuk pada satu periode yang berlangsung selama 9 hari. Nah, periode itu adalah periode antara kenaikan Tuhan Yesus, hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga, dengan hari di mana Roh Kudus turun. Yang biasa kita kenal dengan Hari Raya Pentakosta. Jarak antara hari raya hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga dengan hari raya Pentakosta itu 9 hari. Jadi novena itu, istilahnya novena itu sendiri sebenarnya merujuk ke sana. Di dalam tradisi Kristen ya. Gitu. Jadi kata novena itu sendiri sebenarnya netral, tidak terkait dengan ritus dari aliran tertentu. Nah, kenapa kok pada waktu itu ada doa-doa yang dipanjatkan? Nah, itu latar belakangnya adalah cerita yang ada di dalam Alkitab. Kalau misalnya ya, kita membaca pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga itu, saya bacakan ya. Tuhan Yesus kan pesan sama para muridnya. Pesannya begini. Dari Lukas pasal 24, ayat 49, itu bunyinya begini. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, maksudnya di kota Yerusalem, di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, hal yang sama itu juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Bunyinya begini. Pada suatu hari, ketika ia, yaitu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya dengan para murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi ada amanat dari Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk tinggal di Yerusalem, menantikan penggenapan janji Bapa itu. Lalu di ayatnya yang ke-14 dari pasal 1 kitab Kisah Para Rasul itu dikatakan begini, mereka semua, yaitu para murid itu, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi, apa yang dilakukan para murid di periode 9 hari, periode antara kenaikan dan Pentakosta itu, yang dilakukan adalah mereka tinggal di Yerusalem, lalu selama di Yerusalem itu mereka berdoa.
Ya, jadi awal mulanya kalau untuk tradisi Kristen itu awalnya dari sana. Nah, satu hal yang perlu diingat begini, sebenarnya tradisi Kristen ini kalau kita bicara soal kisah para rasul atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di kisah para rasul atau di dalam Injil, itu berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada abad pertama. Nah, pada waktu abad pertama kita harus ingat di abad pertama itu belum ada Kristen Protestan, Kristen apalagi Katolik, Kristen apalagi Ortodoks Timur dan sebagainya. Kekristenan di abad pertama masih menjadi satu, sehingga apa yang dilakukan orang-orang Kristen, ya para murid pada waktu itu tidak bisa disebut oh Kristen aliran A, Kristen aliran B. Itu sebabnya sebenarnya kalau kita kembali pada akar novena itu sendiri, maka sebenarnya ini bukan milik dari satu aliran tertentu. Ya, tapi dikatakan ini milik dari ya gereja. Karena pada waktu itu yang melakukan adalah gereja yang masih masih satu, masih sah. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ini tadi penjelasan kalau dari sudut sejarah gerejanya ya. Nah, sebenarnya kenapa kok para murid itu bisa melakukan doa ya semacam doa berantai begitu ya. Setiap hari ada doa, ada rutinitas doa. Kenapa para murid seperti itu bisa melakukan hal ritual seperti itu? Nah, disinyalir sebenarnya karena pada waktu itu kan kekristenan juga baru terbentuk ya, para murid juga masih baru. Nah, tradisi ini sebenarnya sudah ada di dalam lingkungan sosial pada waktu itu sudah ada. Jadi sehingga sebelum para murid ini melakukan doa, rangkaian doa itu sebenarnya tradisi berdoa berhari-hari itu sudah ada. Dan itu memang ada catatan sejarah tentang bagaimana bangsa Romawi itu melakukan doa-doa yang terangkai dalam beberapa hari. Ya, ada catatan tentang doa, misalnya bagi orang yang meninggal, ketika mereka berduka. Kalau di dalam tradisi kebudayaan sekitar kita ada apa doa 3 harian, doa 7 harian, gitu. Nah ini doa 9 hari untuk orang-orang yang meninggal. Nah selain itu juga ada ritual novena tahunan. Novena tahunan itu juga dilakukan untuk berdoa bagi seluruh orang yang meninggal pada tahun itu. Jadi sudah ada tradisi-tradisi seperti itu, sehingga ada yang mengatakan ya sebenarnya doa novena itu maksud saya doa di minggu novena sebenarnya. Doa di minggu novena itu di masa novena itu, masa 9 hari itu sebenarnya ya berasal dari kebudayaan non-Kristen. Hanya saja diadopsi dan dilakukan oleh orang Kristen. Begitu. Nah, jadi awal mulanya sebenarnya tradisi doa berhari-hari yang kita sebut kemudian sebagai minggu novena itu awal mulanya dari sana. Nah, di sini sengaja digunakan istilah minggu novena, ya supaya untuk membedakan dengan doa novena yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, jadi kembali dulu kepada tradisi doa berhari-hari itu. Nah, apakah murni dari tradisi non-Kristen? Ya, kalau dikatakan murni ya enggak, kalau dikatakan enggak ya
sebenarnya kita bisa lihat pada ajaran Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita itu berdoa dengan tekun, dengan dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, kita bisa ingat di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 18 ayat 1 itu juga berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan supaya mereka itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi terus berdoa, terus berdoa. Nah, semangat doa dari orang Kristen, dari pengikut Kristus itu sendiri jadinya bukan berakar dari tradisi non-Kristen. Semangat doanya. Ya. Semangat doanya orang Kristen itu berakar pada pengajaran Kristus, pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kemudian tadi disinggung tentang mengadopsi, ada dugaan kekristenan mengadopsi ritual non-Kristen itu hanyalah mengadopsi formatnya. Jadi bukan mengadopsi doanya atau mengadopsi semangat doanya, bukan. Kalau semangat doanya itu berakar dari pengajaran Tuhan Yesus. Salah satunya ya Lukas 18 tadi. Nah, itu kemudian menjadi kehidupan doa dari jemaat mula-mula. Jadi kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 misalnya ya, ayat 42, di sana dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul dan juga di dalam persekutuan. Mereka berkumpul, jadi sering berkumpul itu, setiap hari berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di awal-awal itu memang kehidupan doa orang Kristen cukup semarak ya, mereka cukup punya semangat yang tinggi. Ya. Nah, itu yang harus kita ingat jadinya. Kira-kira begitu secara awalnya ya. Nanti mau dilanjutkan lagi, tapi saya harap ini jawaban yang sangat jitu gitu ya. Yang bagi saya sendiri, saya jadi paham, langsung tahu membedakan antara doa novena dan doa di Minggu Novena. Meskipun nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya harap Bapak Ibu di rumah juga senang, karena saya juga senang seperti yel-yel kita. Sekarang saya akan lakukan yel-yel sama Kak Yuda gitu ya, karena berharap setiap melalui talk show ini ketika kita dapat jawabannya, kita senang karena itu akan memberikan wawasan baru kepada kita. Jadi nanti ada yel-yel yang akan kita lakukan. Kita akan menguji apakah kita senang atau tidak. Bapak Ibu juga bisa lihat ekspresi kami. Kita akan mulai, yel-yelnya adalah di sini senang, di sana senang, semua senang gitu. Kak Yuda sudah grogi soalnya. Ayo kita mulai. Siap ya? Hitungan ketiga kita mulai yel-yelnya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, semua senang. Yeay. Nah, sekarang kita dengarkan kalau definisi sendiri yang disebut dengan doa novena itu apa? Mungkin supaya bisa memberikan gambaran ke kita. Silakan Kak Ida. Ya, jadi doa di Minggu Novena berarti doa yang dilakukan pada periode novena, ya, pada periode 9 hari itu. Nah, kalau doa novena di dalam tradisinya kemudian memang kemudian berkembang. Doa novenanya itu macam-macam. Cuman tadi kan kita lihat di dalam sejarahnya itu sendiri, kalau di dalam kebudayaan Romawi misalnya ya, di dalam kebudayaan Romawi, doa novena itu banyak dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa kedukaan. Walaupun juga ada peristiwa-peristiwa yang misalnya mereka mendapatkan kabar ramalan gitu. Mereka mendapatkan ramalan dari para peramal mereka, ramalan tentang hal-hal yang baik yang akan terjadi. Nah, itu mereka juga melakukan doa rangkaian beberapa hari begitu. Nah,
kalau kita kembali kepada tradisi Kristen yang gereja mula-mula itu, titik awalnya kan ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di sana juga ada kedukaan, ada kesedihan, gitu. Nah, kemudian berkembang doa novena ini bukan lagi fokus pada doa yang dilakukan pada periode novena, tapi hubungannya kemudian doa untuk orang yang berduka, orang yang sedang mengalami kedukaan. Nah, rekan-rekan dari Katolik lebih banyak memperhatikan tradisi melakukan doa novena ini. Nah, terus terang saya tidak mendalami tentang doa novena dari rekan-rekan di Katolik, tapi yang sejauh yang saya tahu ada doa novena itu kemudian berkembang menjadi macam-macam, begitu. Saya juga tidak hafal sih, ada banyak itu, ya. Ada novena hati kudus Yesus, gitu. Ada novena Tiga Salam Maria, itu mungkin yang terkenal novena Tiga Salam Maria. Artinya doa Salam Maria itu diucapkan 3 kali, gitu. Ya, ada banyak macam, tapi itu saya tidak terlalu mendalami karena itu bagian dari tradisi rekan-rekan di Katolik. Nanti kalau mau mendalami mesti bikin talk show lagi aja nanti. Talk show-nya panel dengan Romo. Ya, betul. Terus? Ya, jadi apa namanya? Kalau doa di Minggu Novena kurang lebih sejarahnya seperti itu. Ya. Sangat memberikan gambaran yang jelas menurut saya. Jadi setidaknya ini masih awal ya, masih ada 2 pertanyaan lagi setidaknya yang bisa kita bahas, tapi merujuk pada tujuan nanti dari para panitia Paskah untuk mengadakan doa Minggu Novena, kita sudah punya gambaran bahwa ini adalah doa yang secara latar belakang, kemudian dari sudut Alkitabiah juga, ini kan kesempatan sebenarnya, kesempatan kita untuk melakukan sebuah disiplin rohani gitu yang menurut saya memang bagus. Tapi nanti pasti akan dibahas lagi. Apakah Kak Yuda masih senang mau menjawab pertanyaan? Kalau masih senang, mari kita yel-yel lagi. Karena supaya kita aliran darahnya bisa lancar dan kita tetap semangat, karena ini adalah talk show pasca ceria, jadi nggak boleh tidak ceria. Mari kita yel-yel sekali lagi, hitungan ketiga ya, lebih semangat. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, semua senang. Ya, lumayan lah ya senangnya ya. Nah, sekarang tadi sempat disinggung tentang itu, semangat doa. Jadi selama 9 hari itu ada semangat doa yang kemudian ditunjukkan oleh para murid, ditunjukkan secara konkret gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa sih bedanya murid-murid dulu ketika ditinggal Yesus itu dengan ya kita kan juga merayakan itu ya. Kok mereka itu sebegitu semangat gitu di dalam berdoa. Apa bedanya dengan kita? Kenapa kok kita itu nggak sampai segitunya gitu kalau berdoa gitu. Kan pengen juga punya semangat seperti yang dimiliki oleh para murid. Nah, kira-kira apa bedanya? Kalau semangat doa orang-orang Kristen sekarang dikatakan tidak atau kurang semangat, ya menurut saya juga itu Relatif. orang Kristen relatif jadinya ya. Ada juga orang-orang Kristen yang zaman sekarang ini doanya juga semangat, punya jam doa secara khusus, baik doa pribadi maupun doa syafaat, itu ada doa jam-jam khususnya gitu. Cuman kalau ngomongin soal situasi, perasaan, ya memang berbeda. Bayangin aja pada waktu itu
Tuhan Yesus kan baru bangkit, kemudian sekitar 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit itu bersama-sama dengan mereka, dengan para murid. Jadi mereka itu pada waktu Tuhan Yesus meninggal kan, Tuhan Yesus dikubur, disalib dan dikubur, itu kan ya mereka kehilangan pegangan hidupnya. Jadi ya pasti mereka sedang goncang. Lalu belum lagi ada intimidasi dari para pemimpin pada waktu itu, orang-orang yang tidak sepaham dengan pengajaran Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Ada intimidasi dari sana. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus bangkit dan bersama-sama dengan mereka selama 40 hari itu suatu recovery emosi yang sangat menyenangkan. Lalu sekarang tiba-tiba baru 40 hari sudah ditinggal lagi. Jadi pasti ada rasa kehilangan yang besar. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus memberi pesan kepada para murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem dan mereka tetap berada di sana menantikan janji Bapa, itu satu amanat yang pasti diperhatikan dengan sangat baik. Karena ada keterlibatan emosi yang sangat tinggi. Gitu. Jadi di sana ada kesedihan karena ditinggal, tapi juga ada ketakutan akan intimidasi itu. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, mereka berdoanya juga bukan di tempat yang terbuka, tapi di satu tempat yang khusus. Bahkan di awal-awal itu tempat tersebut dikunci dan sebagainya. Jadi suasananya memang berbeda. Nah, kalau kita kan enggak mengalami intimidasi, enggak mengalami ketakutan itu. Siapa di antara kita yang pernah doa dengan ketakutan karena ada intimidasi? Paling-paling kalau kita berdoa dengan ketakutan itu karena ketakutan terhadap masalah yang kita bawa di dalam doa itu. Sedemikian besarnya masalah itu sampai membuat kita menjadi takut. Nah, itu membuat kita berdoa di dalam ketakutan. Tapi ketakutan para murid tidak seperti itu. Ketakutan karena diintimidasi itu. Gitu. Ya, jadi ada kesedihan, ada ketakutan. Tapi juga ada pengharapan juga enggak? Pengharapan gitu, nah, ada pengharapan. Karena itu tadi amanat dari Tuhan Yesus kan, jangan tinggalkan Yerusalem sambil menantikan janji Bapa itu. Jadi di dalam kegelisahan mereka, ketakutan mereka, itu mereka memiliki satu pengharapan yang besar. Begitu. Pengharapan akan penggenapan karya Allah itu, janji Allah. Yang kemudian kita kenal dengan pencurahan Roh Kudus. Itu ada pengharapan di sana. Nah, selain itu juga tentu yang tidak boleh kita abaikan adalah adanya keterlibatan perasaan cinta mereka yang besar pada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita mengasihi seseorang, apa yang diamanatkan oleh orang yang kita kasih itu pasti kita perhatikan dengan baik. Nah, itu yang seharusnya juga terjadi pada sekarang ini. Mungkin kita tidak mengalami intimidasi, mungkin kita tidak mengalami kesedihan yang sedemikian rupa karena adanya perjumpaan secara fisik dengan Kristus dan kemudian mengalami perpisahan secara fisik itu. Mungkin kita tidak mengalaminya itu. Tapi kan kita itu juga orang-orang yang mengaku mengasihi Kristus, merasa sudah dikasihi Kristus dan mengasihi Kristus. Nah, seharusnya kita juga memiliki semangat yang sama untuk berpegang pada amanat Kristus itu. Gitu. Nah, amanatnya apa? Amanatnya bukan lagi menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Amanatnya adalah bagaimana supaya kita bertekun
di dalam doa itu. Ya, Hmm. seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 18 tadi. Jadi itu seharusnya terus ada di dalam diri kita. Nah, kira-kira kurang lebih persamaan dan perbedaannya seperti itu antara kondisi para murid pada zaman itu dengan kondisi kita. Oke, terima kasih. Aku ikut Eh, garuk juga. Kenapa? Saya merasa cukup terjawab dengan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini cukup terjawab dengan jawaban ini maksudnya. Dan itu membuat saya senang, tapi saya sebenarnya pengen ngajak yel-yel lagi sampai 9 kali gitu loh, supaya sesuai dengan kata novena gitu. Sungkan saya mau ngajak, jadi ya udahlah nanti aja yel-yelnya. Tapi saya yakin jemaat juga senang mendengar jawaban ini. Kita tahu kenapa murid-murid pada waktu itu semangatnya, gregetnya itu nampak lebih besar gitu dibandingkan kita zaman sekarang. Nah, jawabannya memang ya nggak selalu begitu. Di zaman sekarang kita juga tetap bisa melihat ada orang-orang yang bisa berdoa dengan sangat giat gitu, tapi memang harus dipahami situasi dan kondisinya berbeda, kedukaan yang secara langsung dialami juga berbeda, dan poin penting yang tadi saya tangkap adalah ada rasa cinta gitu loh dari para murid. Nah, itu menjadi daya dorong kuat sekali. Saya cuma menyediakan beberapa pertanyaan, ngerti gitu lebih banyak lagi ya supaya kita dapat jawaban yang lebih memuaskan kita lagi gitu ya. Tapi oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, ini kira-kira kalau bicara soal doa di minggu novena, itu doa-doa apa saja yang jadinya ya yang dinaikkan gitu ya, apa yang didoakan gitu di minggu novena gitu. Mungkin terkait dengan sekarang ini apa yang bisa kita doakan. Jadi sebenarnya kan secara esensi doa di minggu novena dengan doa di hari-hari biasa, di minggu-minggu biasa, itu secara esensi sebenarnya kalau menurut saya tidak ada bedanya. Sehingga pokok doanya juga ya tidak ada bedanya juga. Jadi bukan berarti kalau sesuatu didoakan di minggu novena itu lebih powerful. Lebih berkhasiat, lebih Lebih, mujarab. pasti akan dijawab gitu. Nah, dijawab ya pasti sih. Cuman Jawabannya apa? belum tentu iya. Ya, Jawabannya kan bisa dijawab tidak gitu atau dijawab dulu. tapi kan tetap dijawab gitu. Jadi ya pasti dijawab sih gitu. Nah, tapi kan itu juga terjadi di minggu-minggu biasa. Maksudnya di minggu-minggu yang bukan novena itu. Jadi sebenarnya secara esensi doa di minggu biasa dengan doa di minggu novena sebenarnya secara esensi tidak ada bedanya. Ya sama-sama gitu. Nah, lalu apa yang didoakan? Ya karena tidak ada bedanya, pokok doanya ya sebenarnya biasa aja, sama aja. Hanya saja kalau para murid pada waktu itu ya memang lebih fokus pada menantikan janji Bapa itu. Ya saya nggak tahu sih pokok doanya mereka pada waktu itu apa gitu. Tapi karena Tuhan ngomong nantikan janji Bapa itu, maka mereka berdoa secara khusus tentang janji Bapa itu. Oh ya, saya ingat satu hal. Jadi gini, novena itu kan periode sebelum Pentakosta. Nah, di dalam aliran gereja tertentu, seingat saya di rekan-rekan di Pentakosta itu juga ada doa-doa sebelum hari raya Pentakosta. Gitu. Nah, di dalam pemahaman mereka, doa seperti itu adalah doa juga fokus mereka. Mereka lebih fokus. Fokusnya apa? Minta supaya mereka diberi Roh Kudus. Sama seperti para murid pada waktu itu. Nah, sebenarnya mungkin penekanannya lebih pada karunia Roh Kudus, karunia berbicara dalam bahasa roh. ya.
Tapi itu di pemahaman rekan-rekan Pentakosta, ya bukan di pemahaman kita DKI. Nah, cuman di kesempatan ini saya juga tidak membahas lebih dalam tentang apa namanya bagaimana sih doa meminta Roh Kudus dan sebagainya itu, karena nanti akan melebar topiknya. Hanya saja saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau kita tidak melakukan doa yang fokus meminta pencurahan Roh Kudus, itu karena kita percaya bahwa pada waktu kita mengimani, jadi pemahaman kita itu pada waktu kita mengaku percaya pada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Yeah. Itu berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 13. Ya. Pada waktu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Begitu. Itu sebabnya kita tidak meminta Roh Kudus untuk hadir, karena Roh Kudus sudah hadir pada waktu kita percaya itu. Ya. Nah, jadi apa saja yang didoakan di Minggu Novena? Ya. Sekali lagi, sebenarnya sama dengan doa-doa. Kalau di tradisi DKI Resut secara khusus, kita itu sudah mengenal loh doa yang beberapa hari seperti itu. Misalnya kita pernah punya acara Resut berdoa. Oh, ya. Resut berdoa ya. Ya, Resut berdoa. Itu kan pada waktu itu juga doanya beragam. Nah, menurut saya poinnya itu begini. Kalau para murid pada waktu itu berdoa menantikan janji Bapa, nah bagi saya janji Bapa itu adalah karya Allah di dalam kehidupan kita. Jadi pencurahan Roh Kudus itu sendiri, Roh Kudus itu kan dicurahkan untuk membuat kita itu lebih diberdayakan. Roh Kudus itu empowering kita gitu. Kalau Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 kan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi. Ya, saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi, ketika di periode novena itu, di periode sebelum Pentakosta, ya ada baiknya juga kita itu berdoa untuk hal-hal yang berkaitan dengan karya Roh Kudus, khususnya misalnya ya pemberitaan Injil. Tadi kan Roh Kudus dicurahkan supaya kita menjadi saksi, memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Nah, kita berdoa untuk misionari-misionari yang ada, pelayanan-pelayanan misi itu. Nah, sekaligus juga ya tetap boleh berdoa untuk kepentingan pribadi, pergumulan kita, dan sebagainya. Mungkin juga kita bisa berdoa untuk bukan misionaris-misionaris yang ada di luar negeri itu, bukan. Tetapi berdoa untuk pelayanan misi. Misalnya nih ya, dalam lingkup yang cukup sempit, pelayanan dari sektor-sektor yang ada di DKI Resut. Berdoa untuk para pengurus badan pelayanan, pengurus sektor, pengurus komisi, pengurus panitia-panitia, supaya mereka bisa memikirkan model-model pelayanan yang cukup efektif. Begitu. Tapi sekali lagi juga tidak perlu menutup pintu terhadap berdoa atas pergumulan-pergumulan pribadi. Itu kira-kira. Oh iya. Wah, ada satu yang saya garis bawahi bahwa yang penting isi dari doa itu adalah bagaimana kita menanti Roh Kudus itu memberdayakan setiap kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang pelayanannya juga lebih efektif, hidup kita lebih efektif, kira-kira begitu ya. Jadi kalau dilihat ya isinya berdasarkan apa? Ya bisa situasional dan kontekstual sesuai dengan keadaan gereja kita, mungkin gitu ya. Dan saya percaya sih nanti ini yang pasti akan digarap, yang sedang dipersiapkan
oleh panitia Paskah, sehingga nanti ketika kita bersama-sama mengadakan doa Minggu Novena, sebenarnya kita sedang terlibat seperti para murid yang sungguh antusias untuk menanti karya Allah itu dinyatakan. Kira-kira begitu nggak? Gitu Ya. ya, Pak, Kak Yuda. Salah toh, keceplosan. Ya, gitu ya. Gitu. Oke, saya Moderator hostnya pinter merumuskan ini. kan saya cukup fokus kalau kalau yang menyampaikan itu Kak Yuda itu fokus gitu. Sama dulu waktu 30 tahun yang lalu juga gitu. Saya lihat khotbahnya, saya masih ingat loh khotbahnya waktu itu gitu ya. Saya ingat khotbahnya, saya ingat gayanya gitu kan. Balik ke laptop aja, balik ke laptop. Oh iya balik ke laptop. Nah, sekarang berarti kalau nyambung dengan pertanyaan berikutnya adalah ada nggak pengaruh, jadi pengaruh doa di Minggu Novena itu akan jadi besar, tadi sudah sempat disinggung sih, cuman pengen penegasan aja lagi, lebih besar atau biasa aja atau bagaimana gitu, sehingga ini terkait dengan poin terakhir sebenarnya. Sebenarnya tujuan dari pertanyaan ini untuk memotivasi, sehingga kalau jemaat diajak atau umat diajak untuk bersama-sama terlibat dalam doa Minggu Novena ini, ya atas dasar apa gitu. Kalau doa di selain Minggu Novena ya sama aja dengan yang nggak Minggu Novena. Jadi apa kira-kira yang bisa disampaikan Kak Yuda? Gitu. Ya, jadi kalau bagi saya sekali lagi doa itu disampaikan kapan saja, di mana saja itu ya sama aja. Karena yang menentukan kualitas doa itu bukan waktunya, juga bukan tempatnya. Yang menentukan kualitas doa itu adalah hati kita, relasi Relasi kita dengan dengan Allah. Tuhan itu. Nah, itu yang menentukan. Karena sebenarnya doa itu kan banyak orang berpikiran kita berdoa supaya apa yang kita minta itu, apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, padahal sebenarnya pemahaman doa itu tidak seperti itu. Doa itu adalah satu masa di mana kita itu belajar untuk menggenapkan kehendak Tuhan, bukan meminta Tuhan yang menggenapi, memenuhi rencana kita, tapi kita belajar menyesuaikan rencana kita, keinginan kita dengan Tuhan. Itu. Jadi itu yang membuat doa di Minggu Novena itu sebenarnya secara esensi tidak ada bedanya dengan doa di minggu-minggu biasa. Lalu kenapa kok kita memakai atau katakanlah panitia Paskah kali ini mengangkat tradisi ritual ini? Berarti percuma dong. Ya enggak juga kalau menurut saya. Karena begini, semua ritual itu sebenarnya adalah satu momentum. Momentum untuk kita mengalami kebangunan, revival. Pada waktu kita mengalami kebangunan itu, kita bukan hanya revival, tapi kita juga bisa mengalami reorientasi. Itu momentum kita melakukan mengkaji ulang arah kehidupan kita, arah doa kita. Ya justru ini seharusnya kita bersyukur panitia Paskah ini bisa mengangkat ritual novena, minggu novena ini. Bersyukur karena seharusnya itu bisa menjadi momentum bagi kita untuk membangkitkan kembali kehidupan doa kita. Ya. Merevitalisasi kehidupan doa kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memiliki kehidupan doa yang jauh lebih sehat, jauh lebih lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena sudah kita mengkaji ulang konsep-konsep doa kita, apa-apa yang sudah kita doakan selama setahun ini, atau yang menjadi pergumulan kita, kira-kira begitu. Kita bisa melakukan
evaluasi itu. Iya. Ya. Ya, setuju. Saya setuju ini menjadi kesempatan kita untuk bersyukur sih. Kalau saya lihat ketika panitia Paskah mau merangkul kita di dalam kebersamaan doa Minggu Novena, sebenarnya kesempatan kita untuk apa ya bersama-sama gitu loh. Kadang kalau sendiri pun kita juga belum tentu punya disiplin rohani yang lebih baik lah. Ini dibantu gitu sama panitia Paskah, dan setuju dengan istilah yang diambil tadi sebagai momen gitu, momen revival gitu ya, pembaruan di dalam hidup kita. Nah, siapa tahu kalau ini jadi sebuah apa ya program yang rutin dan kita bisa dalam kebersamaan, apalagi di masa pandemi online gini kan kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita masih bisa terikat satu dengan yang lain lewat doa. Keren kan ya berarti ya, gitu ya Kak Yuda ya. Ya, betul. Kesimpulan saya benar nggak? Benar sekali. Nah, ore dapat 100. Ini Saya senang. di sini senang, di sana senang, semua senang. Iya betul, saya senang karena hari ini saya juga mendapatkan pemahaman tentang apa arti novena, apa arti doa Minggu Novena, dan juga hal-hal apa yang bisa kita pikirkan, bahkan apa yang harus kita lakukan untuk melibatkan diri, khususnya merespon ajakan para panitia Paskah ini untuk melakukan doa Minggu Novena. Dan sekaligus ini menjadi sebuah ajakan juga dari saya, juga dari saya yakin dari narasumber saya, narasumber kita, ya juga akan melakukan ajakan itu. Mungkin bisa satu statement untuk mengajak jemaat, Kak Yuda. Mari kita gunakan Minggu Novena tahun ini sebagai momentum kebangunan kehidupan doa kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang seperti diajarkan Tuhan Yesus, tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Dan sebaliknya memiliki kehidupan doa yang baik. Ya, Oke, kira gitu. Ya. oke, sip. Kalau gitu ini sudah mencakup semua kayaknya. Saya senang dan saya yakin jemaat juga senang. Karena itu mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Di Di sini sini senang, senang, di sana sana senang, senang, semua semua senang. senang. Nah, karena kita sudah senang, kita akan menutup acara ini. Sebelum menutup, kita akan memberikan kuis kepada jemaat, dan kuisnya ini berhadiah tur ke Holy Land. Enggak, itu bercanda. Hadiahnya adalah pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, saya tawarkan dulu Kak Yuda yang mau kasih soal atau Pak Rahmat Zakaria? Ada, hostnya Hah? ada. Hostnya ya. Ya, oke. Saya kasih pertanyaannya, perhatikan nanti bisa dijawabnya di kolom YouTube ya, YouTube dan IG. Nanti akan tersedia hadiah pulsa Rp50.000 disediakan oleh panitia Paskah. Pertanyaannya ada 2 tapi 2 in 1 gitu ya. Ini 2 harus dijawab semua. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang novena. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa arti novena, kata novena itu, dan apa makna doa Minggu Novena. Nah, pasti jawabannya panjang. Boleh ya pertanyaannya kayak gitu ya Kak Yuda ya? Ya, boleh. Jadi artinya secara literal, jadi novena adalah gitu ya. Terus maknanya atau makna dari doa Minggu Novena itu apa? Nah, dengan begitu kan untuk mengecek apakah kita menyerap apa yang kita bicarakan dalam talk show saat ini. Oke, kita akan tutup. Kita akan menutup acara ini, dan saya ingin menyerahkan kepada Bapak Pendeta, kepada Pendeta Rahmat Zakaria Mustika, atau biasa disebut Kak Yuda, atau biasa disebut Papa kalau di rumah. Silakan, silakan. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini, di mana kami bisa
mengulas sedikit tentang ritual yang sudah menjadi tradisi gereja sejak awal, yaitu doa di Minggu Novena. Kiranya Engkau tolong supaya kami bisa memanfaatkan periode Minggu Novena ini sebagai satu momentum untuk membangun kembali kehidupan doa kami supaya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami merindukan pimpinan dan penyertaan-Mu tatkala kami berjuang untuk membangun kehidupan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekali lagi kita tutup dengan yel-yel. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, semua senang. Tuhan memberkati. God bless you.